Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali. Semoga rekan-rekan mahasiswa yang mengambil mata kuliah entrepreneurship dalam keadaan sehat walafiat. Oke. Di video kali ini sebagai bahan dari bimbingan bisnis plan atau bimbingan kita menuju entrepreneur fire dan goal dari mata kuliah ini yang akan kita bahas adalah BMC atau Business Model Canvas. Ya, karena kita sebelum membuat proposal bisnis atau membuat yang lain-lain perlu kita ketahui BMC itu apa, bagaimana cara membuatnya, apa saja isian dari BMC. Nah, BMC itu apa? Jadi BMC itu Business Model Canvas merupakan sebuah tool ya atau alat dalam strategi manajemen untuk menerjemahkan konsep konsumen, infrastruktur maupun keuangan perusahaan dalam bentuk elemen-elemen visual. Untuk saat ini BMC memang populer digunakan dan cenderung lebih singkat dibandingkan kita membuat bisnis plan yang panjang lebar, karena dengan BMC kita bisa melihat bagi investor ya, itu bisa melihat bagaimana sebuah bisnis itu akan berjalan. Terus untuk konsep bisnis model canvas ini mengandalkan gambar-gambar ide sehingga setiap orang memiliki pemahaman yang sama dan real terhadap tipe-tipe konsumen mereka, pengeluaran biaya, cara kerja perusahaan dan sebagainya. Jadi mengapa perusahaan perlu BMC? Apa keuntungannya? Jika kita lihat lebih teliti, bisnis model canvas membagi hal-hal penting ke dalam beberapa fokus yang jelas, jadi lebih terarah. Hal ini memudahkan para pelaku bisnis dalam berbagai aspek dan bisa diterapkan oleh perusahaan, baik skala besar maupun skala kecil. Jadi baik itu perusahaan besar, UKM atau home industry sekalipun, mereka bisa membuat yang namanya BMC karena ini lebih simple. Nah, ini contoh dari layout BMC ya. Yang pertama kan saya jelaskan ya, di situ gambar-gambar anak panah itu menunjukkan imbal balik atau hubungan antara satu bagian dengan bagian lainnya. Kalau kita lihat yang pertama untuk key resources ya. Jadi di situ kita bisa lihat key resources itu menghasilkan value proposition dan key partner. Nah, dari key partner kita bisa menghasilkan key activity dan key activity menambah ke value proposition. Dari value proposition kita bisa menghasilkan customer relationship dan dari customer relationship kita bisa menghasilkan customer segment. Nah, dari value proposition juga kita bisa membuat channel yang menghasilkan customer segment pula. Nah, dengan adanya key partner itu kita membuat atau memiliki cost structure ya. Jadi struktur biaya-biaya, dari struktur biaya juga kita bisa menghasilkan value proposition. Nah, dari customer segment kita atau usaha kita menghasilkan revenue stream atau pendapatan. Dari revenue stream itu kita juga menghasilkan yang namanya value proposition. Oke, kita bahas yang pertama adalah value proposition. Apa sih gitu ya, kok dari semua bagian hampir mengarahnya ke value ya. Jadi value proposition merupakan nilai jual produk atau jasa yang dimiliki oleh suatu perusahaan, sehingga konsumen memilih perusahaan kalian gitu ya daripada kompetitor. Sebelum menentukan hal yang lain, biasanya untuk value proposition sangat krusial untuk diketahui agar bisnis kalian bisa menjual apa yang konsumen benar-benar butuhkan dan memastikan apakah perusahaan kalian menjual solusi atas permasalahan mereka. Jadi nilai dari produk dan jasa Anda, apa nilainya dibandingkan kompetitor. Misalnya ya, kita bisa lihat contoh value proposition. Untuk produk mie instan kan banyak sekali ya, banyak sekali merek dan ragam. Nah, setiap produk pasti punya value atau punya nilai masing-masing. Contohnya untuk
kita ambil contoh produk Indomie gitu ya. Dia punya nilai tersendiri kan, misal nilai jual produknya yang tidak dimiliki oleh kompetitornya, misal dia punya varian rasa yang banyak gitu ya, dan tekstur mie yang lebih kenyal, lebih lembut gitu ya, dan kandungan gizi yang mungkin lebih banyak, atau biasanya lebih banyak disukai oleh orang-orang, karena kita ketahui untuk produk Indomie sendiri menjadi mie terenak nomor 1 di dunia ya, berdasarkan rilis dari majalah bisnis atau makanan tuh yang terbit di luar negeri ya. Nah, itu kan nilai jual dari produknya. Misal kalian punya produk katakanlah untuk di bidang jasa ya, katakanlah jasa apa tuh yang biasa, jasa fotografi. Jasa fotografi kalian, meskipun banyak fotografer, nilai jualnya apa? Misal nilai jual jasa fotografi kalian adalah bebas revisi, misal bebas revisi, bebas edit maksimal 10 kali misalnya, atau 5 kali gitu ya. Dan misal kalian 24 jam melayani via online gitu ya. Dan misal kalian melayani dengan berbagai paket untuk mahasiswa, pelajar, paket hiburan, keluarga, dan lain-lain. Misal kalian punya nilai di situ, dari nilai harga jualnya mungkin lebih nggak bisa, bukan murah ya, tapi lebih bersaing lah, lebih terjangkau. Terus misal pun kalian harga jualnya tinggi, ada hal yang orang kenapa mau bayar lebih gitu. Contohnya kenapa orang mau bayar lebih untuk difoto oleh fotografer tertentu misalnya. Itu kan pasti ada nilai lebihnya, misal editing kalian lebih bagus gitu ya, atau sangat luar biasa editingnya. Itu yang namanya value proposition. Nah, di sini biasanya apa yang bisa membantu kalian itu ada pertanyaan yang pertama. Apa penyebab masalah itu terjadi gitu ya? Mengapa konsumen ingin masalah tersebut hilang? Apa manfaat bisnis kalian untuk konsumen? Karena kalau di sini kan kita menjual solusi ya dari permasalahan. Contohnya adanya Gojek, Grab itu kan menjawab solusi adanya kemacetan misal di Jakarta, jadi dan mahalnya tarif ojek pangkalan misalnya. Jadi itu menjadi jawaban dari permasalahan masyarakat. Oke, yang kedua yaitu customer segment. Ya, value proposition saling berkaitan erat dengan segmentasi konsumen kalian ya. Target konsumen itu bisa dibagi menjadi berbagai segmen sesuai kebutuhan. Contohnya, kita bisa membagi segmen bisnis kita itu berdasarkan usia, gender, hobi maupun tingkat konsumerisme. Misalnya kalian punya usaha di ibu kota itu ya, yang mau kalian sasar itu siapa? Misal usaha kalian ya tadi di bidang fotografi ya, yang disasar kalian fotografi khusus paket private misal, atau khusus untuk pelajar mulai dari foto untuk buku kenangan dan lain-lain ya. Itu kan kalian udah tahu, oh segmen saya anak-anak remaja nih. Anak remaja kan sukanya yang unyu-unyu, terus lebih suka apa ya, dia untuk generasi Z, milenial itu kan lebih suka banyak efek ya, dimacem-macemin lah, dibikin pokoknya se-perfect mungkin gitu ya, dan kalau bisa instagramable gitu. Oke, lalu bagaimana cara mengetahui secara spesifik target konsumen kita? Jadi di sini kalian jelasin customer segmen kalian itu siapa, kalian harus tahu. Jangan sampai produk kalian tuh salah customer segmen. Misal produk kalian itu untuk usia anak-anak ya, balita, itu juga kalian harus tahu yang disukai anak-anak itu produk-produk seperti apa gitu. Jangan sampai kalian produknya untuk balita tapi desainnya, kemasannya itu justru untuk kalangan dewasa atau lansia. Itu pasti gak akan suka, karena setiap usia itu kan punya kecenderungan masing-masing ya, atau punya interest masing-masing. Samalah selera antara kalian dengan orang tua kalian pasti kan berbeda. Contohnya ketika di rumah kalian ada pasta gigi, kan pasti mereknya juga beda-beda. Kayak di sini untuk menjawab target konsumen kalian bisa tanya, pada
diri kalian ya. Contohnya siapa yang akan kalian sasar, berapa umurnya, apakah produk kalian cocok untuk laki-laki dan perempuan atau hanya untuk laki-laki saja atau perempuan saja gitu ya. Bagaimana karakter dari konsumen kalian, oke ya, dampak positifnya apa gitu ya, yang kira-kira segmen yang mau menerima produk kalian, karena rata-rata produk kan pasti punya segmen masing-masing ya, gak jarang yang satu produk itu bisa untuk semua segmen. Oke, yang ketiga ada customer relationship. Customer relationship itu lebih ke kita harus memahami konsumen kita dan bagaimana mendekati mereka. Jadi cara mendekati konsumen kan banyak ya. Kita bisa secara personal, by phone, sosial media. Jadi bagaimana kita bisa membangun hubungan dengan customer kita ya. Di dalam customer relationship, kalian harus tahu cara yang paling efektif untuk berinteraksi dengan konsumen maupun calon konsumen. Misalnya, kalian punya bisnis online yang menjual produk aksesoris yang targetnya usia 18-25 tahun. Nah, karena target konsumen kalian adalah perempuan ya, yang suka berdandan atau berpenampilan yang rapi, jadi kita harus bisa memberikan informasi seputar misal perawatan rambut ya, tips mengikat rambut. Jadi secara tidak langsung kita bisa nih memberikan saran-saran, atau kita ada namanya apa ya, layanan konsumen misal, atau relationshipnya dengan kita sering bazar. Kalau lagi ada pandemi seperti ini ya, kita bisa membuat tutorial menggunakan aksesoris ya, tutorial padu padan sebuah busana di YouTube. Lalu kalian bisa kan membuat linknya tuh, misal kalian bisa membuat vlog, terus kalian cantumkan linknya. Kalau kalian berminat misalnya, silakan kunjungi link ini atau kunjungi toko online kalian, biasanya kan seperti itu ya. Karena atau dengan cara endorse, biasanya endorse itu kan gak harus selebritis ya, kita cukup mencari orang yang followernya banyak, kita juga bisa endorse dengan harga yang beragam. Atau kalian bisa, sekarang paling banyak orang itu menggunakan media TikTok ya untuk promosi, itu juga bisa, terserah. Jadi customer relationship, kalian mau membuat promosi untuk bisnis kalian dengan media apa, yang pasti harus cocok ya. Jangan sampai media yang kalian pilih untuk customer relationship tidak sesuai dengan bisnis yang kalian nanti akan sampaikan atau akan buat. Yang keempat ada channel. Nah, setelah kita melakukan customer relationship, kita juga harus membuat channel ya. Bisa dikatakan channel itu tempat pertemuan antara kalian dengan konsumen. Di sini kalian bisa menjawab ya, untuk menjawab channel kalian nanti bisnisnya apa saja. Kita bisa identifikasi tempat mana yang ideal untuk bisa bertemu dengan customer segmen kita. Misalnya di mana konsumen akan Anda berada gitu ya. Di mana konsumen kalian? Apakah mereka aktif menggunakan sosial media? Kalau iya, kita bisa cantumkan nih sosial media mana yang mau kita pakai sebagai channel. Terus apakah mereka suka mendengarkan aplikasi musik gitu ya, misal radio, Spotify, YouTube, TikTok misalnya gitu ya. Kita harus tahu mereka suka di mana. Jadi kita bisa, kita menggunakan media itu untuk promosi tepat gitu. Jangan sampai kita menggunakan Spotify, ternyata rata-rata customer segmen kita bahkan tidak mengenal apa itu Spotify misalnya. Terus apakah mereka suka menghadiri event atau seminar? Nah, kalau misal suka ya, kita sampaikan, nanti channel saya menghadiri event atau seminar. Kalau sekarang kan lebih banyak ke seminar online ya. Di itu selanjutnya, apakah mereka menonton TV? Ini bagi yang channel modalnya besar, biasanya mereka lebih memilih mengiklankan di televisi. Nah, kalau kita yang masih sederhana, kita bisa memanfaatkan aplikasi-aplikasi yang ada di handphone kita atau di smartphone kita yang murah pastinya. Selanjutnya ada key activity ya. Key activity merupakan aktivitas bisnis kalian yang dijalankan sehari-hari agar dapat mencapai value proposition. Beberapa panduan pertanyaan yang perlu kalian jawab. Yang pertama, aktivitas bisnis seperti apa yang dapat diterapkan di dalam
bisnis kalian ya, untuk mencapai bagaimana agar konsumen kalian bisa puas. Jadi aktivitas-aktivitas apa yang mau kalian lakukan nih supaya konsumen kalian tuh tidak lari ke kompetitor dan bertahan di perusahaan kalian. Terus yang kedua, bagaimana kalian mendistribusikan produk kalian atau mungkin jasa. Harus tahu ya aktivitasnya gimana nih. Oh, saya misal produknya itu fotografi, bagaimana sih saya bisa distribusi? Misal saya distribusinya bisa by WA gitu ya, jadi kita bisa menerima orderan by WA dan bisa menerima cetak. Ketika cetak kita juga misal memberikan fasilitas antar barang gitu ya, atau apa sih, delivery order ya namanya. Oke, terus apakah kalian memiliki tenaga ahli untuk menjalankan kegiatan perusahaan sehari-hari? Misalnya tuh yang mau disampaikan di key activity. Selanjutnya ada key resources ya. Jadi untuk tetap kompetitif dalam industri bisnis yang pastinya kalian geluti, kalian membutuhkan sumber daya yang tepat. Ya, ini ada semuanya kan, orang yang tepat di tempat yang tepat gitu ya. Karena apa? Aset yang kalian miliki untuk mendukung aktivitas perusahaan itu sangat penting. Contoh sederhana ya, key resources dari sebuah perusahaan kan ada mesin-mesin, misal ada ruang kerja, ada karyawannya, ada listrik, air, internet. Itu pasti ya, sekarang perusahaan hampir semuanya punya internet. Kalau nggak punya internet untuk wifi juga gimana gitu ya. Terus ada komputer, laptop mungkin. Terus selanjutnya ada key partner ya. Dalam sebuah bisnis kita pasti membutuhkan partner kerja yang mendukung daripada perusahaan kita. Jika sampai saat ini kalian belum menemukan keunikan dari produk atau jasa yang kalian miliki ya, mungkin kalian kurang networking atau kurang bisa menemukan jaringan. Jadi Anda butuh yang namanya partner kerja yang bisa membantu kalian memberikan solusi atau mengembangkan bisnis kalian dengan bisa mereka itu mempromosikan atau membantu menjual produk dan jasa yang kalian miliki ya. Contohnya jika kalian membuka sebuah usaha bakery, tahu bakery itu kan usaha roti ya. Kalian kan membutuhkan supplier, mulai dari bahan kue yang paling dekat supaya bahannya selalu fresh, itu kan perlu ya. Jadi key partner di sini mulai dari supplier ya, supplier dari barang-barang Anda misalnya, atau kalau usahanya jasa ya kira-kira tenaga ahlinya siapa aja gitu ya yang menjadi partner dari usaha kalian. Oke, yang ke-8 adalah cost structure. Nah, jadi cost structure ini merupakan skema finansial yang membiayai operasional perusahaan kalian. Berapa uang yang harus dikeluarkan untuk melaksanakan aktivitas dari bisnis kalian perharinya gitu ya. Berapa biaya untuk sumber daya yang dipakai, berapa harga pemasaran produk. Jadi di sini cost structure isinya nanti dari usaha kalian. Yang pertama biaya operasional perusahaan, itu pasti kan, nggak mungkin ada perusahaan jasa maupun produk pasti ada operasional. Terus biaya untuk gaji karyawan itu pasti ada kan, biaya untuk pemasaran produk, terus misal ada biaya utilities, transportasi misalnya, itu kan ada biaya untuk listrik dan lain-lain misalnya, itu ada pajak misalnya kalau kalian sudah kena pajak gitu ya. Oke, terus yang terakhir yaitu revenue stream. Jadi ke-8 bagian tadi, yang terakhir adalah pendapatan ya. Jadi setiap perusahaan membutuhkan aliran pendapatan agar bisa tetap berjalan usahanya. Nah, revenue stream merupakan sumber pendapatan perusahaan dari berbagai sumber. Kita di sini nanti di BMC kalian cantumkan nih pendapatan bisnis kalian itu dari mana saja. Misalnya dari hasil penjualan, dari dividen, atau misalnya dari mana lagi tuh. Misal kalian punya reseller, itu kan bisa juga. Jadi pendapatannya dari mana saja nanti kalian catat atau tulis, cantumkan di BMC kalian. Oke, jadi bisnis model kanvas merupakan teknik yang paling efektif ya untuk diterapkan di perusahaan karena dapat membantu kalian dalam memetakan bisnis secara
terstruktur. Oke, itu untuk penjelasan dari bagian BMC. Di sini saya punya contoh. Dan ini salah satu contoh BMC dari senior kalian ya, atau mahasiswa semester sebelumnya. Ini sama-sama dibikin ketika pandemi, jadi saya cantumkan hanya satu contohnya. Nah, oke, kebetulan untuk bisnis yang dicantumkan oleh salah satu mahasiswa saya atau salah satu kelompok dari mahasiswa saya semester kemarin adalah bisnis yang memang sudah berjalan atau sudah real ada bisnisnya dan mereka menjalankan. Nah, bisnis ini adalah bisnis yang bisa dibilang ramah lingkungan ya. Jadi mereka mengolah limbah menjadi sebuah penghasilan atau menjadi sebuah pendapatan. Jadi ini bisnisnya ada, dan waktu semester kemarin mereka juga menyampaikan banyak hal gitu ya. Nah, di sini kalian bisa contoh, ini contoh layout model bisnis kanvas yang nantinya ketika kalian membuat proposal bisnis ini menjadi bab 2 ya. Nah, oke, di sini kalian tulis nama bisnis kalian itu apa. Kalau di sini saya contohkan ada UKM Limbah Kertas Ciptaka ya, dirancang kebetulan oleh kelompok 2. Nama-namanya tidak tercantum ya, cukup nama kelompoknya. Oke, di sini ada key partner. Mereka menyampaikan key partnernya ada para UMKM, toko barang seni kriya, dan galeri seni. Aktivitasnya mulai dari pengumpulan limbah, pengolahan limbah, desain interior, dan pameran seni. Terus key resources-nya mereka mulai dari pemulung ya, kreator, dan anggota UMKM. Nah, mereka punya unique value proposition atau value proposition-nya itu menghasilkan karya seni yang bernilai jual tinggi dan bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Contoh produk hasil limbah kertas yang mereka punya ya, mulai dari kaligrafi, miniatur, kotak pensil, celengan, dan lain sebagainya. Customer relationship-nya mereka memberikan pelatihan langsung untuk membuat karya seni, melakukan update karya seni, agar para konsumen tidak bosan ya, namanya juga usaha di bidang produk dan inovasi kan selalu butuh hal-hal yang baru ya. Terus mengadakan pameran hasil karya. Untuk customer segmennya mereka menyampaikan ada sekolah, kampus, pasar tradisional, dan Gramet, galeri seni. Untuk channel mereka menggunakan media sosial mulai dari IG, FB, dan Twitter, serta menggunakan website, brosur, serta mempromosikan melalui video YouTube. Untuk cost structure-nya mereka ada biaya material atau pembelian bahan baku, operasional, pengiriman, dan gaji. Mereka kurang menambahkan biaya, mungkin biaya pemasaran ya belum ada. Untuk revenue stream mereka pendapatan dari penjualan hasil kriya limbah kertas. Oke, ini contoh dari BMC sebuah UKM limbah kertas. Kurang lebih nanti kalian membuat seperti ini dan dikonsultasikan ke saya ya. Setiap ada pertemuan entrepreneurship silakan kalian konsultasikan atau di hari-hari lain. Karena membuat BMC itu cukup mudah dan perlu bimbingan juga. Oke, sekian dari saya penjelasan bimbingan pembuatan BMC. Saya tunggu karya-karya dari mahasiswa entrepreneurship dalam membuat BMC. Oke, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.